Welcome back, assalamualaikum teman-teman. Baru saja beberapa menit yang lalu saya nonton SpongeBob. Setelah sekian tahun saya tidak serius menontonnya. Dan akhirnya kali ini karena sambil mendamping anak-anak juga nonton SpongeBob, saya nonton episode tentang jellyfish atau jelly yang diambil dari ubur-ubur. Ceritanya ya, SpongeBob ini bereksplorasi dengan memakan Krabby Patty yang isinya jelly ubur-ubur. Ternyata ada satu pelanggan yang mencoba dan suka banget. Si pelanggan ini sampai bilang ke Tuan Crab yang saat itu sudah mulai bertanya, ini ada apa nih kehebohan gitu kan. Kemudian pelanggannya bilang, saya akan datang setiap hari ke sini untuk makan jelly ubur-ubur ini. Dan tahu apa sikap dari Tuan Crab? Tuan Crab langsung membayangkan bahwa pelanggannya itu menjadi uang. Ya. Dan akhirnya SpongeBob diminta untuk mengumpulkan ubur-ubur lebih banyak lagi sampai akhirnya SpongeBob itu pergilah menangkap yang benar-benar sampai si ubur-ubur di Bikini Bottom itu habis. Dan tinggal tersisa satu ini kayak menghantui SpongeBob, yang akhirnya SpongeBob ini digiringlah oleh si ubur-ubur yang tinggal satu ini yang tidak ditangkap sama SpongeBob, digiring ke sebuah pabrik itu ternyata pabrik jelly fish atau jelinya ubur-ubur. Dan jelinya ubur-ubur itu diambil dengan cara yang sangat tidak hewani ya. Jadi si ubur-ubur ini diperas, ada yang diperas, ketika dia sudah diperas dan lalu keluarlah jelinya, dia langsung mati, dibuang begitu saja. Dan ada juga dengan cara yang di ini sih kayak di itu loh, dipipit gitu loh. Nah itu dia sampai mati. Pokoknya SpongeBob diantarkan oleh si satu-satunya ubur-ubur yang tersisa itu untuk melihat pembantaian teman-temannya. Akhirnya SpongeBob menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Ternyata menangkap ubur-ubur itu dia hanya dimanfaatkan oleh Tuan Crab untuk sebuah keserakahan dari Tuan Crab ini. Keserakahannya ini yang menjadikan saya langsung ngeh ke sebuah asosiasi paham gitu ya. Tapi tunggu dulu, kita selesaikan dulu SpongeBob-nya. Jadi SpongeBob akhirnya menyadari bahwa dia dimanfaatkan dan dia minta untuk dihentikanlah upaya pengambilan jelly ubur-ubur tadi. Nah, dan dia meloloskan lah, intinya dia meloloskan si ubur-ubur, dan ubur-ubur itu akhirnya ketika lolos menyerang kembali Tuan Crab. Gitu ceritanya. Tapi poin yang saya ambil sebagai orang yang dewasa, kita kan bukan anak-anak ya, kita orang dewasa yang bisa melihat apa sih yang poin yang kita ambil dari situ. Nah, Tuan Crab ini teman-teman, dia itu kayak simbol dari sebuah paham monopoli, yaitu kapitalisme. Komunisme lain lagi. Kapitalisme, di mana kapitalisme ini mengambil segala sesuatu, sumber daya alam di muka bumi ini untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa peduli apakah ekosistem alam itu rusak atau tidak. Kita lihat saja tambang, kita lihat saja emas, kita lihat saja nikel. Tidak peduli gunung-gunung itu sudah rata dengan tanah, bahkan menjadi kubah gara-gara diambil nikelnya untuk dikeruk tanahnya, materialnya, dan akhirnya alam menjadi rusak. Itulah kapitalisme, dan itulah Tuan Crab, gambaran dari Tuan Crab tadi. Simbolitas kapitalisme ini kalau kita tidak hentikan teman-teman, itu bakalan menjadikan kita menjadi korban semuanya. Jadi orang-orang yang hidup dalam industri raksasa, bisa jadi dia seperti SpongeBob yang hanya dimanfaatkan. Sehingga ketika kita tidak sadar, kita akan membiarkan ke lingkungan alam kita, bahkan bumi kita rusak gitu ya. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan adalah memahami bahwa kapitalisme ini memang sebuah pandangan hidup yang sangat merusak dan juga membuat kita bisa jadi korban semua gitu. Karena habisnya alam kita gara-gara keserakahan seorang kapitalis atau Tuan Crab di dunia SpongeBob gitu ya. Nah, lalu apa solusinya? Saya kasih tawaran solusi. Ini mumpung karena nuansa Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah diutus beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali sebagai rahmat lil alamin. Dan beliau, rahmat ini tidak sekedar beliau saja, tapi maksudnya membawa syariah, yang itu ketika syariahnya dijalankan akan menjadikan kita sejahtera hidup di dunia dan di akhirat. Dan kesejahteraan di dunia bukan hanya soal untuk kaum muslimin, tapi seluruh makhluk dari hewan, makhluk dari tumbuhan, dan juga dari manusia. Tentunya makhluk manusia bukan hanya muslim tapi juga non muslim. Nah, karena kenapa? Dalam konsep Islam, sistem ekonomi itu tidak boleh dimonopoli. Ada 3 macam kepemilikan yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kepemilikan umum atau milkiyatul am,
kepemilikan negara milkiyatud daulah dan kepemilikan pribadi milkiyatun nafs. Nah, milkiyatun nafs ini dibatasi, kekayaan alam itu tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan pribadi. Ada pembatasannya, jadi tidak boleh swasta memiliki tambang. Itu harus dikelola oleh negara tapi untuk kepentingan umum. Air tidak boleh dimiliki swasta, itu harus dikelola oleh negara untuk kepentingan umum. Maksudnya untuk kepentingan umum adalah itu dibuat industrinya, pabriknya oleh negara, tapi nanti hasilnya diserahkan kepada masyarakat kembali secara percuma alias gratisan, dan bahkan kalaupun dibayar itu hanya biaya operasional saja. Dan kalau negara punya biaya operasional untuk mengelola sumber daya alam itu, maka itu bisa menjadi 100% gratis. Sehingga tidak ada lagi tuan-tuan scrap yang lain yang menguasai sumber daya alam yang membuat kita harus membayar mahal listrik, harus membayar mahal air, harus membayar mahal kesehatan dan pendidikan. Karena itu akan dikelola negara. Karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa kaum muslimin itu berserikat pada 3 hal, padang rumput, air, dan api. Nah, Rasulullah lahir di hari ini, Masya Allah, Maulid Nabi SAW membawa segala macam syariah itu. Inilah dia penonton SpongeBob-nya tadi. Nah, itu sehingga kita tidak hanya cukup untuk memperingati Maulid Nabi dengan kelahiran beliau, tapi juga memperingati Maulid Nabi dengan cara menyelami apa syariah beliau dari segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan politik. Lalu kita berusaha untuk mendakwahkannya dan mengamalkannya. Itulah substansi dari memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dari SpongeBob ke Maulid Nabi. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum. Bye-bye.